Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Galis Kerudin, NPM 25190082, kelas A2. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman saya yang saya catat di buku Dasar-Dasar Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Syarat dan peran PON. Peran olahraga nasional atau disebut PON disebut sebagai tengok penting dalam menyatukan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. PON berfungsi bukan sekedar kompetisi tetapi sarana memperkuat persatuan nasional dan menumbuhkan semangat kebangsaan melalui olahraga. Makna filosofis olahraga. Secara filosofis, olahraga dianggap lebih dari sekadar aktivitas fisik. Ia merupakan bagian dari pendidikan manusia modern yang menumbuhkan nilai-nilai sosial, etika, estetika, dan moral. Mengutip Huizinga, olahraga berkaitan dengan aktivitas bermain atau disebut play, yang mencerminkan kebebasan, kegembiraan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai sosial dan pendidikan dalam olahraga. Olahraga memiliki dampak positif dalam perkembangan individu dan sosial. 1. Meningkatkan fisik, 2. Kognitif, 3. Psikologis, dan terakhir emosional, mendorong fair play, kebersamaan, dan toleransi sosial. Menjadi sarana edukasi karakter dan moral bangsa. Nilai filosofis global. Olimpisme. Olahraga internasional seperti Olimpiade menanamkan semangat olimpis yang menekankan perdamaian, persahabatan, dan partisisme. Atlet bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga membawa nama dan martabat bangsa. Integrasi filsafat olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai olahraga seperti kerja keras, sportivitas, dan kejujuran perlu diterapkan dalam kehidupan sosial dan profesional. Filsafat olahraga mencakup aspek aksiologis, nilai moral, estetis, keindahan, dan sosial politik, kehidupan sosial. Olahraga dan pembangunan bangsa. Olahraga membantu membangun karakter disiplin dan solidaritas sosial serta berkontribusi pada ekonomi sosial bila dikelola secara profesional. Aktivitas olahraga juga menjadi sarana sosialisasi dan pendidikan karakter anak muda, menumbuhkan kerjasama dan perilaku prososial. 1. Sudut pandang filsafat ilmu dalam pendidikan jasmani dan olahraga. A. Pengantar. Tulisan ini membahas bagaimana filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, psikologi berperan dalam menjelaskan dasar dan hakikat pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani tidak hanya melatih tubuh tetapi juga membentuk kesihatan fisik, mental, emosi, dan sosial, serta membangun karakter peserta didik. B. Fungsi filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Mengungkap nilai-nilai pendidikan jasmani dan olahraga. Filsafat membantu guru memahami makna, kebenaran, dan nilai dari kegiatan jasmani sehingga pendidikan lebih bermakna. Meningkatkan praktik profesional. Guru melakukan pembelajaran olahraga secara rasional, logis, dan sistematis, menjadi landasan penting dalam proses pendidikan jasmani. Filsafat membantu guru memahami makna profesinya, bertanggung jawab, dan mampu mengevaluasi praktis serta programnya. C. Ontologi. Pendidikan jasmani dan olahraga. Ontologi membahas hakikat, keberadaan, dan realitas ilmu. Dalam konteks pendidikan jasmani, ontologi meneliti apa yang dipelajari dan menjadi objek kajian olahraga, yaitu manusia dalam aktivitas fisik. Pendidikan jasmani dilihat sebagai bagian integral dan pendidikan total, mencakup pengembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Tanpa pendidikan jasmani, tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai secara utuh. D. Epistemologi, pendidikan jasmani dan olahraga. Epistemologi adalah teori pengetahuan, membahas bagaimana kita mengetahui sesuatu. Dalam pendidikan jasmani,
Epistemologis menjelaskan bagaimana guru dan siswa memperoleh pengetahuan tentang gerak, tubuh, dan kesehatan melalui pengalaman langsung, observasi, latihan, dan refleksi. Menekankan pentingnya berpikir, rasional, penilaian, imajinasi, serta pengalaman dalam memahami konsep olahraga. Aksiologis. Pendidikan jasmani dan olahraga aksiologis membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam konteks ini, pendidikan jasmani memiliki nilai estetika dan sosial karena membentuk perilaku baik, sportivitas, kerjasama, dan keindahan gerak. Aksiologis menyorot 3 hal: filsafat sebagai kumpulan teori, filsafat sebagai pandangan hidup, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.